Salam programan. Saya akan langsung melanjutkan video dua video yang sebelumnya ya. Untuk kita sekarang melakukan pengerjaan antivirus kita. Kita buka dulu program dari antivirusnya. Oh, ini ada. Di sebelah kanan ini sudah ada ya antivirusnya. Programnya seperti ini. Kalian nanti bisa ambil di kolom deskripsi ya. Kalian mungkin bisa modifikasi untuk virus-virus lain gitu ya. Kayak misalnya kalian pengen bikin antivirus untuk Angel, ada virus namanya Angel, kalian cari ya. Atau mungkin ada Migrasim kan kemarin, kalian bikin anti Migrasim. Atau mungkin anti Kropotkin, ada juga dong, banyak juga ya anti virus yang ada. Kalian bikin sendiri untuk virus-virus yang lain. Oke, sekarang kita akan jelaskan dulu bagaimana membuat antivirus. Jadi sebelum membuat antivirus, saya harapkan kalian sudah menonton dua video sebelumnya, karena itu penting ya. Kalian harus tahu dulu cara kerja virus agar kalian bisa memperbaiki apa yang telah dia lakukan, kan gitu. Kayak misalnya gini, orang sudah membuat bolong suatu dindingnya panjang misalnya kan. Nah, kita harus tahu dulu di mana tuh titik-titik yang dirusak gitu kan, baru kita bisa perbaiki di bagian situ lah, kita perbaiki. Kayak gitu kira-kira contoh yang paling simpel. Oke, sekarang kita langsung saja mungkin perbandingannya harus ada ini virus ya. Hotspot dari virusnya ini kita akan langsung jelaskan bagaimana sih membuat antivirusnya. Sekalian kita lihat gambarnya aja ya. Sebenarnya file targetnya ini ada beberapa, ada 6. Kenapa saya selalu pakai yang vetar 0? Kan ada vetar 1, vetar 2 sampai vetar 5 juga kan. Nah, vetar 0 ini lebih simpel, programnya lebih mudah kita jelaskan gitu. Dan juga karena supaya lebih fokus ya, karena di video sebelumnya kita pakai yang vetar 0. Oke, di sini kita sudah jelaskan bahwa si virus melakukan pengecekan identitasnya. Jadi kita melakukan hal yang sama. Pertama, tadi kemarin kan si virus melakukan pengecekan apakah dia F, kemudian apakah dia juga versi 64 byte. Nah, kita melakukan hal yang sama. Nih, CMP di sini. Ini kita melakukan hal yang sama dengan si virus, karena dia juga melakukan hal tersebut. Ini ya, dia mengecek apakah filenya L ya, filenya ya, maka dia ke bawah apakah dia 64 byte, sama ya, sebelah kanan juga melakukan sama. Tadi
apakah si file tersebut adalah 64 byte. Kemudian dia juga melakukan pengecekan Fox ID. Nah, di sini juga melakukan antivirus melakukan pengecekan apakah ada Fox ID. Bedanya, kalau di sebelah kiri si virus melakukan pengecekan apakah ada identitas virus. Kalau misalnya ada, dia tidak akan menulari. Kalau di sebelah kanan, fungsinya mengecek Fox ID adalah untuk memperbaiki. Jadi kalau misalnya si virus mengecek ada ID, dia akan close. Kalau si antivirus terbalik, kalau misalnya dia lihat ada ID, dia melakukan perbaikan. Kalau nggak ada, dia justru keluar. Kalau yang di Fox kan yang si virus melakukan, kalau misalnya dia ada, dia keluar. Kalau antivirus, kalau nggak ada baru keluar. Kalau ada malah dia masuk, dia memperbaiki gitu. Kemudian si antivirus juga akan melakukan penandaan tanda dolar di belakang Fox 2. Nah, di sini ya, kalau misalnya kita lihat nanti di akhir ini, akhir Fox 2 ini yang ada yang saya tanda ini, itu ada tanda dolar kalau sudah diperbaiki. Dan Fox 2 ini akan dibiarkan, tanda Fox 2 ini dibiarkan tetap ada, supaya si virus mengira bahwa dirinya sudah ada di file tersebut, padahal kita sudah perbaiki. Kita kasih tanda dolar di sini kalau sudah diperbaiki. Nah, ini belum ada tanda dolar, berarti belum diperbaiki. Si file ini sudah terinfeksi virus dan belum diperbaiki oleh antivirus. Kita kasih langsung lihat contohnya. Nah, ini sudah melakukan perbaikan dan kita melakukan hexagon ulang. Nah, di sini ada tanda dolar, berarti dia sudah diperbaiki. Ini si antivirus melakukan hal tersebut. Kalau misalnya belum diperbaiki, dia akan melakukan perbaikan. Bagaimana sih cara melakukan perbaikannya? Pertama, mari kita lihat hexdummy ini yang belum dikeluarin. Nah, ini yang belum dikeluarin. Di sini ada entry pointnya. Oh, ini masih, ini yang sudah diperbaiki. Kita ganti dulu, kita ganti jadi yang diperbaiki, yang belum diperbaiki. Kita keluarin. Dan ya. Nah, di sini kita lihat entry pointnya itu sudah berubah menjadi D00 sekian. Bagaimana merubahnya menjadi kembali lagi menjadi 1040? Ini caranya seperti ini. Di sini ada, saya kasih komentar. Jadi entry point aslinya itu kita bisa ambil dengan cara value dari jam dewa terakhir itu ditambah dengan size dari terinfeksinya. Kita terbesar dulu, kemudian ditambah dengan 0D. Nah, D0000. Nah, ini kalau kita
substitusikan mungkin ya. Ini yang dua ini akan sama dengan entry point terinfeksi ditambah dengan size dari virusnya. Jadi intinya gini, ini kan entry point dari file terinfeksi, ini tinggal ditambahkan dengan size dari virusnya. Size dari virusnya 792, kemudian jam dari itunya adalah mungkin kita catat ini biar lupa. Ini entry point terinfeksi, terinfeksi sama dengan D 000 kosongnya berapa? Kosongnya 3, kemudian 38 kosong. Next ya. Kemudian size virusnya adalah 792. Nah, kemudian lagi tadi yang kita perlukan adalah size dari ini udah value dari jamnya, jadi kita perlu terakhir dari ini file yang sudah terdeteksi untuk melihat value dari jam. Oke, di sini ini value dari jamnya ini adalah 4 byte terakhir. Ini ya. Kita akan catat lagi di notepad biar lupa. Di value dari jam itu adalah jam X, dimulainya dari yang paling belakang ya, F2 FF karena little endian 28. Oke, kita sudah catat, kita tinggal hitung pakai kalkulator aja ya biar enggak salah. Pertama entry pointnya dalam hexa, jadi kita ganti ke hexa D 00 38 08. Oke, kemudian ditambah dengan size virusnya dalam desimal, jadi kita perlu ganti ke desimal 792 byte. Kemudian ditambah lagi dengan value dari jam ini dalam hexadesimal, jadi kita ganti ke hexadesimal dulu. Kita tambah dengan F2 FF D5 28. Yang ini ya teman-teman ini. Kemudian kita akan jumlahkan semuanya jadi sama dengan, nah ini kita dapat hasilnya ini 100%. Saya tidak tahu kenapa ini bagian sini depannya C300. Seharusnya ini 800. Ini ada kali. Ini
F2 F ini juga masih sama. Ini ada yang salah teman-teman. Oh ini mungkin ini D0038 ditambah dengan 792 ditambah dengan heksanya adalah F2 FF D5. Nah ini teman-teman, jadi ini dalam ukuran D-word ya, jadi bagian satu ini akan transcat terpotong. Nah, ini kan D-word, jadinya di sini hanya 4 byte, 1 2 3 4. Jadi ini yang diambil, dan ini jadi entry point dari file aslinya. Jadi ini saya tadi salah ketik ya, di sini nolnya ada 3. Jadi D0000, nah, nolnya ada 3 tadi. Ini harusnya D0030. Itu kan yang sebenarnya dari diambil dari sini. Ini saya tadi D00, nolnya 3 kali, harusnya nolnya 2 kali. Jadi dia didapatlah entry pointnya itu dalam ukuran D-word itu adalah 1040, yaitu entry point dari file yang sebenarnya. Nah ini yang sebenarnya kan ini 1040, kemudian dimasukkan ke offset dari 18 heksa. Kemudian yang dilakukan sama si virus juga adalah merubah dari PT node. Jadi kemarin kita sudah bahas yang di ini, dari sini sampai ke sini dirubah sama si virus menjadi seperti ini. Yang dilakukan oleh antivirus adalah mengeset ulang bagian-bagian yang dirubah oleh virus. Yang pertama, PT load ini dirubah lagi menjadi PT node dengan flag menjadi 04 kembali. Jadi yang 05 juga jadi 04. Jadi di sini kita cari. Nah, ini dilakukan pengembalian ulang, jadi flagnya dirubah menjadi hanya read saja dan menjadi PT node. Kemudian yang bagian selanjutnya juga dirubah, lihat sini ya. Nah, ini dolarnya ditambahkan untuk mengidentifikasi bahwa suatu file tervirus terinfeksi sudah terperbaiki. Kalau misalnya dia tidak ada dolar, berarti masih terinfeksi dan belum diperbaiki. Kemudian bagian-bagian selanjutnya kita tinggal hanya yang bagian ini kan dirusak sama si virus. Ini kita tinggal ambil bagian dari sini. Ini sebenarnya kan sama dengan ini.
sebelah kiri ya, ini diperkecil. Nah ini ya kan, jadi sebelah kiri itu 4 C402 yang dia ada di ini ya, di 1E0 di sebelah kiri ini sama, ini tidak dirubah sama sekali. Padahal bagian atasnya, bagian sini dua blok di work ya, itu diambil dari sini juga bisa, jadi tinggal ditimbal ke atas untuk antivirus seperti itu. Tinggal ditimbal ke atas. Kemudian yang bagian lain, yang bagian sini kan ini 04, dia rubah jadi 200.000 hexa, kita rubah lagi menjadi 04. Ini adanya di ini dia, selain ini dirubah jadi 4, sedangkan kalau di virus itu selain itu jadi 200.000 ini. Kemudian yang di atas ini kan ini size dari si virus ditambah dengan 5, benar-benar size virusnya 792 tadi ya. Dua itu berapa hexa? 318 ya. Ini ini kalau misalnya untuk menghitung entry point tadi sudah kita lakukan, kita tinggal mencari size asli dari si file aslinya ya. Bagaimana cara mencarinya? Di sini yang dilakukan adalah dengan cara entry dari terinfeksi dikurangi dengan D0000. Jadi bagian ini hanya dikurangi dengan D0000 sehingga kita dapat ini aja nih, tinggal ini. Ini adalah ukuran dari file yang sebenarnya. Mari kita cek 38 ini 38 itu berapa? Nah ini dalam desimalnya adalah 14336. Ini adalah ukuran dari file yang sebenarnya. Mari kita cek ukuran sebenarnya di disk target. Ini 14336 ukuran yang sebelum terinfeksi. Jadi dengan kita tahu ini, kita tinggal potong saja filenya. Transcript itu diskol dari transcript ini file
Ini dia 77. Ini di sini ada terlihat, kita nyalakan itu. Ini saya blok tadi ya biar kelihatan. Jadi yang dibutuhkan hanya RDI dan RSI. RDI nya adalah FD buat menghandle filenya, kemudian panjang yang mau disisakan, yang dijadikan berapa gitu kan. Misalnya di sini RSI nya 14.336, maka dia jadi segitu gitu, filenya jadi segitu, dipotong setelah panjang itu. Jadi di sini yang kita butuh adalah panjang file aslinya. Nah, ini dia. Jadi kita memotong filenya sebanyak file aslinya, yaitu kita ngambil tadi dari ini RDF 3000 itu adalah ukuran dari entry point dari si virus ini. Nah ini yang kita ambil, kemudian kita kurangi dengan D 00000. Jadi kita tinggal ambil ini aja sebenarnya yang baik ini. Kali dapatnya panjang dari RSI nya jadi panjang dari file asli. Kemudian di transcript ini RAE77 ya, jadilah filenya sebesar hanya file aslinya. Itu cara kerjanya. Jadi yang terpenting itu adalah ini saya sudah catatkan, cari file aslinya berapa, kita lakukan transcript, kemudian cari entry aslinya, letakkan di entry pointnya di sini nih, di 18. Cara menghitungnya ini sudah saya catatkan juga. Kita bisa dengan cara seperti ini atau dengan cara seperti ini juga bisa di atas. Nah, kalau yang saya pakai yang bawahnya, kemudian saya hasilnya tinggal cara ini, ambil entry pointnya, kurangi dengan kosong, karena ini kita pakainya di 00 kasih boxnya. Kita lihat ini boxnya. Mari kita lihat di sini yang dimaksud yang di 00 itu ORG-nya itu dimulai di memorinya di mana. Jadi file itu di loadnya ke mana? Itulah di 00. Ini deh, kita besarin aja. Jadi ini adalah lokasi di mana si suatu file itu akan ditempatkan di memori gitu. Itu di, kalau di Nvidia Sim dia pakainya C0000, saya akan pakainya di D0000. Jadi ini bisa dirubah di atas 10.000 ya kalau misalnya 10.000, tapi 10.000 itu biasanya dipakai sama file makin tinggi makin baik, tapi jangan sampai ke stack itu biasanya di F 00. Jadi seperti itu teman-teman, cara pembuatan di virusnya. Mungkin kalau misalnya ada yang kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom deskripsi ya.
karena saya bingung juga mau jelaskan apa lagi. Pikir itu sudah selesai ya, sudah dijelaskan. Mari kita coba dulu ya, demonstrasikan antivirusnya. Sekarang kita punya file yang sudah terinfeksi, atau dari awal aja ya. Kita mulai dari file yang belum terinfeksi. Kita demonstrasikan untuk penjelasan terakhir. Oke, sekarang kita kopikan dulu file target yang masih belum terinfeksi. Kemudian kita jalankan di directory itu. Ini belum terinfeksi ya, kalau kita cek lagi di tidurnya yang sebenarnya. Nah, sini belum ada Fox 2. Kemudian kita langsung infeksi aja. Oh, kita jalankan dulu deh filternya. Gitu ya, hurufnya hanya biru. Kemudian kita jalankan program ini. Kita cek, kita jalankan lagi ini. Di sini sudah ada box berwarna merah, itu sudah cukup lari. Kita bisa cek di dalamnya. Ini sudah ada box 2. Di sini tidak ada. Jadikan kita dulu biar terlihat juga yang sudah diperbaiki. Di sini kita akan perbaiki. Nah, antivirusnya sudah memperbaiki program aslinya. Mari kita jalankan dulu ya, apakah dia rusak setelah diperbaiki atau tidak. Nah, programnya berjalan dengan lancar. Kita lihat teksturnya. Nah, di sini kalau kita lihat bedanya adalah kalau di atas ini tidak ada dolar, yang di bawah ini ada dolarnya. Ini sudah diperbaiki. Bedanya dengan yang di sebelah sini, file ini masih murni, belum diinfeksi sama sekali. Kita lihat dulu. Lalu kita akan cek ukurannya. Ribu sekian. Jadi kalau kita cek yang file aslinya, aslinya ini memang 14.336, jadi cocok ya, sama dengan yang inangnya yang sebenarnya. Mari kita cek yang di benar-benar program inang yang belum terinfeksi. Oke, ini baru
juga sama ya. Apa ini buat emang yang 46 masalah ini apa 0A ya, misalnya 0A itu apa kayak enter lah gitu ya, cari region apa ke bawah gitu ya. Terus ini 46 ini apa ya, saya nggak tahu, tapi yang pasti sama dengan programasi ini, ukurannya juga sama. Coba kita cek feedernya ya. Di sini feedernya pasti beda karena saya membiarkan identitas virus tetap ada di sana gitu. Jadi di sini perbedaannya OS-nya di sini unknown, AB-nya juga di sini 48, di sana aslinya ke 0, tapi entry point address-nya sudah sama. Terus start of program header-nya sama, section header-nya startnya sama, kemudian flag-nya sama, kemudian size of header-nya sama, size of program header sama, number of programnya sama, session sama, sampai terakhir di sini juga sama. Jadi programnya benar-benar sudah diperbaiki sama antivirus. Kalaupun di sini ada bedanya OS AB dan AB versionnya beda, itu karena saya tidak merubah ID virusnya. Ini di sini ID virus ini saya biarkan tetap ada. Kenapa harus dibiarkan tetap ada? Supaya si virus tidak bisa menginfeksi lagi. Mari kita tes hal yang sudah diperbaiki. Ini yang sudah diperbaiki. Oke, ini yang sudah diperbaiki. Kita akan tes, jalankan Foxtura. Apakah Vetar 0 ini akan kembali terinfeksi atau virusnya membiarkan. Nah, di sini box merahnya tidak ada di Vetar 0. Artinya virusnya tidak aktif dan tidak ada gitu. Yang ada hanya identitasnya saja. Jadi kita menipu si virus. Jalankan ulang, tetap saja tuh. Bagaimana dengan file target lain? Sama, tidak ada yang sampai ke 5 juga, tidak ada yang berwarna merah, artinya virus tidak menulari kembali. Padahal kalau kita cek dalamnya, pasti yang di Vetar 5 nih misalnya, itu sudah sebenarnya sudah terinfeksi, cuma sudah diperbaiki sama si antivirus. Nah ini kan sudah ada boxnya 2, ini sebenarnya sudah terinfeksi nih, tapi dia sudah diperbaiki sama antivirus dan sudah dibikin kebal, jadi dia terimun sendiri dengan adanya identitas virusnya itu di dalam file yang sudah terinfeksi. Videonya seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan antivirusnya. Dengan begitu kalian bisa membuat antivirus untuk virus-virus lain seperti virus Angel mungkin, atau Kropotkin atau Migrasim. Kalian bisa buat antivirusnya dengan cara yang sama, dengan menirukan cara yang telah saya ajarkan, dan saya harap kalian tidak melakukan hal bodoh kayak dengan membuat virus yang merusak, kemudian sebar, kemudian kalian buat antivirusnya, kemudian kalian minta uang dengan hal seperti itu. Saya rasa itu hal bodoh yang tidak perlu dilakukan. Kalian bisa membuat virus hanya untuk
senang-senang saja tanpa merusak dan merugikan orang lain. Dan itu saya pikir hal yang menarik. Dan kalian coba. Oke, salam programan.